Selamat sore pemirsa TVRI Stasiun Ambon dimanapun Anda berada. Bersama saya Mustiko Budi, kita berjumpa lagi dalam acara Bimbingan Rohani Agama Hindu. Dan pada sore hari ini kita akan memberikan topik sebuah, yaitu Hari Raya Nyepi sebagai wujud pengendalian diri. Dan sebelumnya kita ucapkan salam penganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sudah ada bersama kami pada sore hari ini di studio yaitu Bapak Herwanto. Beliau adalah pembimas ataupun penyelenggara Bimas Hindu dari Kabupaten Seram bagian Timur. Dan beliau sudah ada di sini. Om Swastiastu, Pak Her. Baik, terima kasih Pak Her sudah datang di studio pada sore hari ini. Dan pada topik kita hari ini adalah tentang Hari Raya Nyepi. Sudah kita ketahui bersama pada bulan-bulan ini, yaitu umat Hindu mengadakan yaitu perayaan Hari Raya Nyepi. Dan tepatnya pada tanggal 9 Maret kemarin ya. Dan mungkin sejalan dan seiring dengan perayaan Hari Raya Nyepi ini juga kita akan membahas sedikit tentang perayaan ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan tentang pengertian Hari Raya Nyepi dari sudut pandang agama Hindu. Sekarang, Bapak. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Maluku. Terlebih dahulu saya aturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Pertama-tama rasa angyu bagyo patut kita haturkan ke hadapan Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan ini kita bertemu kembali pada mimbar agama Hindu di TVRI Maluku, yaitu dengan tema Hari Raya Nyepi sebagai wujud pengendalian diri. Nah, dalam perayaan Hari Raya Nyepi itu adalah kita laksanakan setiap 1 tahun sekali, yaitu sebagai memperingati Hari Raya Tahun Baru Saka sebagai umat Hindu yang ada di Indonesia dan khususnya di Provinsi Maluku. Kita akan nanti membahas tentang pengertian Hari Raya Nyepi. Mungkin di sini Hari Raya Nyepi yaitu berasal dari kata sepi, ya. Betul. Sepi yang dalam artian kita harus hening dalam kondisi kita melaksanakan sebuah pengendalian, ya, yaitu dengan melaksanakan catur berata. Nah, dalam Hari Raya Nyepi ini yaitu kata-kata yang sepi diartikan yaitu kita menghentikan aktivitas, yaitu tidak seperti yang ada di Bali, yaitu semuanya dilaksanakan keseluruhan aktivitas itu secara total. Nah, akan tetapi ada beberapa daerah yang melaksanakan Hari Raya Nyepi ini disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Ya. Mungkin demikian Mas Mustiko, ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah Bapak paparkan tentang pengertian dari Hari Raya Nyepi, yaitu berasal dari kata sepi, yaitu tidak melakukan aktivitas seperti Pak. Mungkin Bapak bisa juga menjelaskan tentang makna dari Hari Raya Nyepi itu sendiri, Pak. Baik, kalau makna yang terkait dengan Hari Raya Nyepi, sehingga kita banyak mempunyai sebuah makna dalam setiap melaksanakan upacara, yaitu melaksanakan catur berata penyepian. Kita ada mengambil sebuah makna yang terdalam, yaitu bagaimana kehidupan seseorang dalam mengarungi dalam 1 tahun yang telah dilewati, sehingga hal-hal yang positif dan yang negatif itu sejauh mana ya dia dapat lakukan. Nah, kalau hal-hal yang positif kita lakukan lebih banyak, sehingga implementasi terhadap karma kita itu adalah akan berdampak lebih baik. Dan sedangkan sebaliknya juga makna yang terkandung di dalam Hari Raya Nyepi ini, ketika kita mampu melaksanakan sepenuhnya, yaitu kita akan melaksanakan dengan kondisi total, melaksanakan berata, kita mempunyai wujud syukur kita atas apa yang diberikan kepada kehidupan kita, sehingga kita mempunyai implementasi yang positif dan untuk bisa menciptakan keharmonisan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan yang widiwasa. Demikian yang mungkin yang berdampak kepada
kehidupan manusia pada umumnya, sehingga kita berkontribusi kepada kehidupan umat manusia tentunya, dan saling hidup berdampingan kepada alam semesta. Mungkin itu yang terkandung di dalam perayaan Nyepi ini. Ya, dari sekian Bapak yang jelaskan tadi, sangat menarik adalah pada waktu kegiatan Hari Raya Nyepi itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang kapan sih Hari Raya Nyepi itu dilaksanakan seperti itu, Pak? Hari Raya Nyepi yang rutin kita laksanakan sebagai umat Hindu, yaitu kita laksanakan setiap 1 tahun sekali, yaitu berdasarkan sasi menurut perhitungan kalender Hindu. Ya, berdasarkan sasi ini kita laksanakan yaitu pada Tawur Kesange sehingga sasi Kedase. Sehingga pada Tawur Kesange ini kita melaksanakan sebuah upacara, yaitu sebuah pecaruan. Nah, pecaruan ini adalah bagaimana kita untuk menetralisir atau mengkondisikan hal-hal yang bersifat buta kala, kita harus netralisir, sehingga nanti ketika manusia melaksanakan berata penyepian, kita tidak diganggu. Sehingga fungsinya pecaruan ini adalah untuk mengkondisikan, yaitu makhluk-makhluk di bawah manusia, sehingga manusia ini setelah melaksanakan berata penyepian nantinya itu tidak terganggu, sehingga kita melaksanakan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun yang nantinya bisa berimbas kepada diri kita, keluarga kita, maupun orang-orang yang melaksanakan catur berata yang kita laksanakan. Mungkin itu ya. Menurut penjelasan Bapak tadi, yaitu jatuhnya Hari Raya Nyepi itu berdasarkan perhitungan dari sasi itu. Boleh tahu Pak, sasi itu kan kalau kita berbicara tentang Nyepi itu kan sama dengan Tahun Baru Saka, begitu Pak. Apakah perhitungan sasi itu tidak atau berbeda dengan perhitungan dari kalender Masehi, gitu Pak? Sangat beda ya perhitungan sasi sama kalender Masehi, sehingga kalau kalender Masehi ini adalah ditentukan sudah kita jadikan acuan secara umum ya. Betul. Akan tetapi kalender yang kita miliki, terutama kalender Hindu ini, hanya dipakai untuk golongan, yaitu umat Hindu saja, sehingga ini adalah diketahui hanya umat kalangan Hindu saja, yaitu di kalender yang kita miliki, sehingga terbatas kita miliki, dan perhitungan-perhitungan itu tidak semua orang mengetahuinya, karena belum begitu diekspos secara umum dan belum banyak yang mengetahui, sehingga sasi ini dihitung berdasarkan perhitungan kalender Hindu, sehingga masih sifatnya terbatas. Demikian mungkin yang dalam hal ini bisa saya sebutkan atau mungkin saya jelaskan ya. Ya Pak, tentang kalender Hindu dan juga Tahun Baru Saka ini kan berbeda dengan kalender Masehi. Menurut Bapak yang jelaskan tadi, itu kan pasti berhubungan dengan sejarah ataupun yang latar belakangi seperti itu. Betul. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana latar belakang atau sejarahnya dari perayaan Hari Raya Nyepi ini. Mungkin dari karena Hindu ini kan kita tahu berasal dari India kan seperti itu Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskannya dari India. Baik, kita akan mengupas sejarah ya, sejarah perkembangan atau perayaan Hari Raya Nyepi ini, yaitu kita tidak terlepas dari lahirnya agama Hindu, yaitu dari tanah India, yaitu di lembah Sungai Sindu. Nah, ini sejarahnya berawal dari raja-raja yang kalau di India dulu itu ada raja, dan salah satu raja itu namanya Raja Saka, sehingga memerangi raja-raja yang lain, karena pada saat itu adalah masa-masa masih perebutan kekuasaan ya, salah satu raja dengan raja yang lain, sehingga salah satu raja ini, yaitu Raja Kaniska yang pertama ini, dia sebagai pemenang ya, pemenang untuk mengalahkan raja-raja yang lainnya, sehingga tonggak sejarahnya bahwa perayaan Tahun Baru Saka ini diawali dengan kemenangan itu, yaitu kemenangan Raja Saka itu, yaitu pada
tanggal 1 Saka, bulan 1 Saka, dan tahun 1 Saka. Ya kalau dihitung secara Masehi itu sekitar 78 Masehi, sehingga sudah lebih dahulu tahun Masehi, sehingga kita berselisih sekitar 78 Masehi. Nah, dari lahirnya perayaan hari raya Nyepi ini, yaitu tahun baru Saka, itu hingga berkembang ke Indonesia, yaitu di tanah Jawa. Itu tidak terlepas dari sejarahnya. Kalau kita kenal Raja Aji Saka atau orang Jawa itu mengenalnya dengan Aji Saka, yaitu sehingga melahirkan tulisan aksara 20, yaitu tulisan Jawa itu ada sejarahnya ya. Jadi perebutan, sehingga itu juga memulai tonggak sejarahnya masuknya agama Hindu masuk di Indonesia, sehingga terciptalah huruf Jawa yang kita kenal. Di Jawa itu ada hurufnya 20 itu, yaitu Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Monggo Botongo, dan Monggo Joyonyo. Nah, ini adalah bukti bahwa perjalanan sejarah agama Hindu ini tidak terlepas dari orang-orang suci dari India, sehingga penyebutannya sampai masuk di tanah Jawa itu berupa Saka. Ini kalau kita artikan di tanah Jawa itu adalah pusaka, sehingga kita ngerti pusaka itu kalau di Jawa adalah sebuah pusaka itu keris, kita kenal. Nah, keris itu kita bilang orang-orang Jawa itu sebagai aji atau kekuatan, sehingga kita miliki dan kita sebagai kita ugemi ya, sebagai orang Jawa, pegangan orang Jawa itu, sehingga keris ini menjadi sebuah kekuatan pada jati diri pada saat itu adalah bangsa kita yang pemeluknya masih mayoritas agama Hindu. Mungkin itu sejarahnya segelintir dari tanah Jawa sampai ke Indonesia. Demikian, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin dari penjelasan Bapak tadi mungkin bisa ditarik, yaitu Aji Saka itu atau aji itu adalah kekuatan, sedangkan pusaka itu adalah pegangan tadi ugem itu ya. Iya. Berarti dari jiwa itu sendiri, Pak ya, iya, yang menjiwai. Iya. Jadi mungkin saya kembali lagi kepada Hari Raya Nyepi, Pak. Tadi kan tentang sejarah. Di Hari Raya Nyepi ini kan banyak sekali kan rangkaian-rangkaiannya, Pak. Saya lihat jangankan di ini, saya nonton di TV juga banyak. Biasanya rangkaian pertama kali dari Hari Raya Nyepi sampai akhir itu apa saja itu? Iya, Hari Raya Nyepi kita melaksanakan ada yang kita sebut dengan pertama itu melasti. Nah, melasti ini yaitu upacara sebagai penyucian, yaitu penyucian Buana Agung. Ya. Biasanya orang-orang yang beragama Hindu itu adalah kita datang ke pantai. Betul. Kalau yang sudah ada di Bali itu menyucikan Pratimo sebagai simbol-simbol Tuhan, itu disucikan di laut melalui upacara-upacara melasti. Dan kemudian yang kedua yaitu ada upacara pangrupukan. Ya. Pangrupukan ini adalah yang tadi saya sebutkan, ini sebagai wujud untuk menetralisir sifat-sifat buta kala. Ya. Kita dicaru, adalah pecaruan sebelum kita melaksanakan brata. Nah, pecaruan ini fungsinya adalah untuk menetralisir hal-hal yang negatif, sehingga ketika kekuatan-kekuatan negatif ini adalah nanti sudah hilang, sehingga kita sebagai umat Hindu bisa melaksanakan brata penyepian dengan baik, ya. Sehingga setelah kita melaksanakan pecaruan ini, kita sebagai umat Hindu kita melaksanakan namanya brata atau catur brata. Ada catur brata itu ada 4. Yang pertama itu adalah amati geni, yaitu tidak menyalakan api. Yang kedua adalah tidak bepergian, ya. Yang ketiga adalah tidak bersenang-senang. Yang keempat adalah tidak bekerja. Nah, kalau catur brata penyepian ini yang sering saya ikutin
dulu kalau di Bali itu memang banyak dilaksanakan secara total pelaksanaan penyepian ini, yaitu melalui catur berata penyepian. Nah, dengan melaksanakan catur berata penyepian ini berarti kita berandil melaksanakan pengendalian sepenuhnya pada diri kita, yaitu kalau kita tidak menyalakan api, dalam artian api yang berwujud dan api yang tidak berwujud dalam diri kita. Api yang berwujud di dalam dunia yaitu yang bisa kita lihat, api yang bisa kita untuk memasak, ya, bisa kita gunakan berbagai macam hal yang bersifat positif. Sedangkan api di dalam diri kita yaitu sebuah amarah, kita gambarannya ya, amarah kita harus bisa mampu kendalikan sehingga sifat-sifat api ini mampu kita netralisir, ya, kita kendalikan sehingga kita nanti bisa menghidupi perjalanan hidup kita ini dengan baik dan sempurna. Nah, kemudian ada pelaksanaan kita tidak bepergian. Nah, tidak bepergian ini fungsinya adalah supaya kita mampu mengendalikan ketika kita tidak bepergian, karena ketika kita pergi dari rumah itu berbagai macam hal itu bisa menghampiri kita, ya, yang kita sifat yaitu maut itu datangnya lebih banyak ketika kita datang di luar rumah. Betul. Nah, sehingga kita dianjurkan, karena di agama Hindu adalah tidak ada kata harus, sehingga dianjurkan supaya umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian di pura ataupun di rumah masing-masing. Dengan demikian, ketika kita tidak bepergian, kita akan semakin mudah, ya, kita melaksanakan berata penyepian tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kita tidak bersenang-senang. Lelanguan itu tidak bersenang-senang, sehingga kita membatasi kesenangan kita yang biasanya kita suka berfoya-foya, ya, berbelanja yang berlebihan. Pokoknya yang sifatnya bersenang-senang melebihi itu pun tidak baik. Sehingga pada saat berata penyepian kita harus mampu mengendalikan itu kita dengan tinggal di rumah, yaitu dengan membaca-baca kitab, ya, berkumpul dengan keluarga, membatasi aktivitas. Nah, yang keempat yaitu kita tidak bekerja, ya, kita menghentikan aktivitas kita. Dengan demikian tubuh ini bisa sejenak istirahat, dalam 24 jam kita bisa istirahat, sehingga tubuh ini bisa dinetralisir, kondisi otak kita mampu kita kendalikan dengan kita tidak bekerja. Walaupun kita dalam artian kalau kita mampu tidak bekerja secara total, akan tetapi ada beberapa tempat memang di Indonesia ini melaksanakan berata penyepian menyesuaikan kondisi tempat, yaitu dengan mengurangi tidak bekerja, walaupun tidak bekerja sama sekali, tapi mengurangi, ya, mengurangi aktivitas dalam pekerjaan sehari-hari. Ada lagi yang lebih, ya, Mas Budi, ada lebih yaitu pelaksanaan ketika kita mampu melaksanakan upawasa, yaitu dengan kita berpuasa, yaitu selama 24 jam penuh, ya. Ini juga akan lebih baik sehingga tubuh kita mampu, ya, dinetralisir, beristirahat penuh, ya, penuh, sehingga kita ketika dalam kondisi lapar ini kita mampu mengkondisikan otak ini untuk berpikir secara jernih, ya, tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, itulah hal yang positif diambil dari catur berata penyepian, sehingga kita nanti bisa mengambil hikmahnya ketika kita mampu melaksanakan catur berata penyepian dengan sempurna, Mas Budi. Ya, terima kasih Pak. Menarik sekali tadi Bapak sudah menjelaskan tentang catur berata penyepian. Tadi saya sempat ada satu rangkaian, tadi kita juga belum jelas mungkin, itu tentang melasti. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang pengertian atau makna dari melasti ini sebenarnya, Bapak? Oh iya, melasti, ya, Mas Budi. Melasti ini adalah kita melaksanakan sebuah upacara untuk pembersihan Buana Agung, ya. Ya, karena kita kenal agama Hindu ini mengenal ada Buana Agung ini adalah alam semesta. Betul. Nah, sedangkan Buana Alit adalah diri kita, yaitu miniatur dunia atau alam semesta. Sehingga pelaksanaan melasti ini adalah wujudnya untuk
membersihkan hal-hal yang negatif di alam atau di dunia makrokosmos, yaitu dunia alam semesta ini, sehingga kita netralisirkan sebagai wujud bakti kita. Karena kondisi alam semesta ini kita sebagai manusia wajib untuk membersihkan dengan menjaga melalui kita kalau umat Hindu, yaitu dengan melalui upacara. Kita tidak terlepas dari upacara tersebut, sehingga melalui sebuah ritual upacara itu kita meyakini umat Hindu bahwa alam semesta ini kita mampu wujudkan supaya bersih dengan atas kuasa yang widiwasa. Itu mungkin yang menjadi sebuah intinya ya, pelaksanaan pembersihan sebagai buana agung kita sebelum kita masuk kepada catur berata penyepian sebagai wujud pembersihan dalam diri kita, yaitu sebagai topiknya pembersihan pengendalian dalam diri kita. Nah, ada yang istimewa Mas Budi ya pada pelaksanaan pada saat Nyepi tahun ini. Sebagai wujud pembersihan pada tahun ini, pelaksanaan Nyepi itu sangat istimewa umat Hindu yang sedharma, karena Sang Yang Surya, yaitu matahari, ikut juga bernyepi ya, yaitu ikut juga bernyepi, yaitu bertepatan yaitu pada gerhana matahari pada tanggal 9 Maret kemarin. Ini adalah sebuah fenomena yang langka karena Sang Yang Surya juga ikut nyepi. Kita juga ikut bersenang sebagai generasi kita pada kesempatan ini bisa menyaksikan secara langsung ya fenomena langka ini pada saat kita melaksanakan umat Hindu ini catur berata penyepian tersebut, Mas. Sehingga kita wujud ini adalah bukti bahwa umat Hindu ini meyakini bahwa alam juga memang mempunyai jeda untuk beristirahat. Buktinya Sang Yang Surya juga mempunyai istirahat ketika bulan menutupin matahari tersebut, Sang Yang Surya. Sehingga bukti ini bahwa supaya kehidupan di bumi supaya sedikit mengurangi aktivitasnya, ini adalah sebagai sandi alam bahwa manusia ini atas kuasanya yang widiwasa melalui Sang Betara Surya, supaya manusia ini mempunyai ingat atau eling kepada Sang Khalik atau Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita ini perlu untuk mengkondisikan atau beristirahat sejenak walaupun waktu itu sebentar ya. Demikian yang mungkin pada tahun ini kita dapatkan, itu sangat istimewa Mas Budi. Ya, berarti intinya itu melasti itu adalah untuk istilahnya membersihkan alam, menghormati alam, karena alam itu adalah menunjang bagi kehidupan kita, seperti itu. Betul Mas Budi. Baik, terima kasih Bapak. Tadi juga saya sedikit sekarang yang lagi boomingnya ini kan ogoh-ogoh ini Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana Hari Raya Nyepi ini dipaketkan dengan ogoh-ogoh. Apakah ada hubungannya antara ogoh-ogoh ini dengan perayaan Hari Raya Nyepi itu sendiri, Pak? Oh ya, ogoh-ogoh ini kalau di alam agama Hindu ini adalah sebuah budaya sebenarnya, Mas. Ya, tradisi. Iya, sebuah tradisi atau budaya. Ini adalah yang pertama, saya sendiri sebagai umat Hindu juga yang etnis Jawa, pertama mengenal ogoh-ogoh itu di Bali. Sehingga ogoh-ogoh ini adalah sebenarnya sebuah simbol. Kita melaksanakan untuk setelah pecaruan. Nah, itu simbol-simbol yang saya katakan tadi buta kala, ya, sifat-sifat negatif itu digambarkan oleh manusia. Sebuah imajinasi menggambarkan sebuah kekuatan yang negatif. Bermacam-macam kalau kita lihat di Bali itu, dan bahkan sekarang tidak hanya di Bali, berkembang di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera, dan di beberapa daerah lainnya di Indonesia sudah mengikuti tren, yaitu membuat sebuah ogoh-ogoh. Ya, ini adalah bukti bahwa kreativitas manusia itu sudah mulai berkembang, menggambarkan bahwa kekuatan-kekuatan yang negatif pada alam semesta ini ada makhluk ciptaan Tuhan juga yang bersifat negatif. Nah, ini juga harus dikendalikan, dinetralisir sebagai kita manusia untuk mewujudkan itu. Sehingga ini adalah tugas bersama sebagai manusia, ini adalah mengendalikan hal-hal yang sifatnya itu. Karena kita sebagai manusia ini adalah mempunyai wewenang di dunia ini, wewenang untuk mengatur hal-hal yang dari sifat-sifat negatif kemudian menjadi hal-hal yang positif, karena adalah
hubungannya kita menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Nah, ini adalah wujud bakti kita kepada Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita ikut ambil andil menjaga kelestarian alam kita yang kita pijak kita hidup di bumi ini. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih Pak. Berarti